Taib. Dan juga para hadirin, di antara murid-murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani. Beliau wafat pada tahun 264 Hijriah. Dan beliau menulis kitab yang sangat banyak. Di antara kitab beliau rahimahullah adalah Syarhus Sunnah lil Muzani. Syarhus Sunnah lil Muzani, dan kitab ini alhamdulillah sedang kita baca di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Ya, jadi sebelum ada istilahnya sebelum ada penerapan mazhab Syafi'iyah, kita sudah baca kitab ini sudah bertahun-tahun yang lalu, dan kitabnya mau kita tamatkan. Ya, dan beliau ini adalah murid langsung Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya, sampai-sampai disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i sebelum beliau meninggal, beliau memberikan wasiat yang khusus kepada murid beliau ini. Dan yang terakhir, karena waktu kita sangat sempit, dan kalau sempat saya akan membaca, sudah ada belum? 2 menit lagi. Kalau memang sempat saya akan membaca bagaimana sikap Al-Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Saya ingin membaca bagaimana sifat Al-Imam Syafi'i terhadap ilmu filsafat. Ya, dan supaya kenapa saya harus baca langsung dari kitabnya, judulnya halaman apa, kitabnya apa, supaya orang bisa merujuk kepada kitab tersebut dan tidak dianggap kita hanya sekedar membangun opini. Ya, sementara ada orang-orang yang terkadang mereka menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, mereka menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat. Kan seperti itu. Jadi kita ingin betul-betul kalau menjadi Syafi'i, Syafi'i yang tulen, Syafi'i yang 24 karat. Itu yang kita pingin. Ya, dan insya Allah kalau kita merujuk kepada kitab-kitab Syafi'i yang asli dari sisi akidahnya, dari sisi fikihnya, insya Allah apa yang kita amalkan insya Allah tidak berbeda sama sekali dari apa yang ternukilkan dari Imam Syafi'i, walaupun hanya beberapa permasalahan, dan ini perkara yang ijtihadiyah di kalangan para ulama Islam. Jelas ya? Yang jelas kita tidak akan pernah keluar dari 4 madhab yang 4. Ya, dan secara khusus ya saya di Ma'had sendiri semenjak saya pulang dari Yaman tahun 2008 sampai hari 2020, pelajaran yang saya baca di pelajaran maghrib di Ma'had kami di sana, kitab Syarah Sahih Muslim. Ini kitabnya Syafi'iyah, dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Itu saya baca 2008, sekarang sudah 2020. Sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun saya baca kitab itu di Ma'had, tapi belum selesai karena kitabnya terlalu tebal. Iya, dan ini juga kitab yang saya pelajari dulu guru saya. Dulu ketika saya di Yaman, Sahih Bukhari kita membaca punya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau siapa? Syafi'iyah. Dalam kitab Sahih Muslim kita membaca Syarah Imam Nawawi, itu juga Syafi'iyah. Iya. Kemudian dalam masalah kitab Sunan Sunan Al-Imam Baihaqi. Waktu itu saya belajar dengan guru saya kitab Baihaqi Sunanul Kubra, Sunanul Sugra. Itu juga ulama Syafi'iyah. Hampir semua nukilan-nukilan di situ adalah siapa? Nukilan Syafi'iyah. Jelas ya? Jadi sekarang kita ingin ya membuktikan siapa yang paling Syafi'i. Ya, siapa yang paling Syafi'i? Insyaallah ya, dengan keterbatasan ilmu kita siap dengan kitab-kitab yang terwariskan dari ulama-ulama Syafi'iyah, dan juga yang paling terpenting kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Itu yang paling penting, karena dengan manusia bisa menerima kita, manusia bisa suka dengan kita, manusia bisa tidak senang dengan kita. Maka yang paling terpenting apa? Kita cuma sekedar menyampaikan apa yang kita ketahui dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah, ya, dari perkara-perkara yang terwariskan dari mereka rahimahullahu ta'ala. Sudah dan ya? Tapi karena waktu sangat terbatas, sebenarnya saya ingin membaca hal yang penting dari Al-Imam Nawawi dan juga dari beberapa ulama Syafi'iyah yang mereka sangat mengingkari akidah-akidah yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah, yang Imam Syafi'i berlepas diri daripada akidah itu semuanya.
Nah, wallahu alam bisawab apa yang sedikit ini mudah-mudahan kifayah mencukupi kita untuk kita lebih semangat mempelajari akidah Imam Syafi'i dan lebih semangat mempelajari fikihnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagai bentuk dakwah dan untuk merangkul saudara-saudara kita muslimin dan juga untuk mengetahui mana Syafi'iyah yang benar-benar Syafi'iyah dan yang sebaliknya. Wallahu taala alam bisawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin